Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum dengan NIM 701210147. Kelas 2G, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis dan komponen sistem informasi, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep sistem informasi. Ada 7 jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Yang kelima, sistem informasi sumber daya manusia. Yang keenam, sistem informasi pemasaran. Yang ketujuh, sistem informasi eksekutif. Pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang kedua, sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi atau SIA sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Alasannya karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM atau sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau dalam bahasa Inggris berarti Manufacturing Information System adalah suatu sistem berbasis komputer yang secara fungsional mendukung dalam manajemen urusan perusahaan yang berkaitan dengan manufaktur produk. Tumpuan utama dalam sistem ini terletak pada input, proses, dan output. Yang kelima, sistem informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia atau SDM adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Yang keenam, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu terdiri dari orang-orang, peralatan, dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif adalah salah satu jenis manajemen sistem informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan yang dibutuhkan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi, baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi ada hardware, software, telekomunikasi, database, dan data warehouse. Yang kelima, sumber daya manusia dan prosedur. Yang pertama ada hardware. Hardware merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi. Tanpa adanya komponen ini, kemungkinan sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dengan adanya hardware, pengumpulan serta penyebaran informasi semakin kuat dan cepat. Contohnya seperti laptop. Yang kedua, software. Software atau perangkat lunak terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan application software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware menjadi perangkat yang berguna. Application software merupakan sistem operasi yang biasanya kita jumpai dalam smartphone. Dengan adanya aplikasi ini, kamu semakin mudah dalam bertukar atau mengumpulkan informasi.
Yang ketiga, telekomunikasi. Untuk sinkronisasi sistem informasi dengan seluruh perangkat komputer di dalam organisasi, diperlukan adanya integrasi telekomunikasi. Umumnya, komponen ini berbentuk portabel atau kabel seperti koneksi internet lokal atau area atau LAN, sensor, identifikasi frekuensi radio, dan beberapa perangkat untuk melacak proses produksi atau operasional organisasi. Sistem informasi memerlukan komponen telekomunikasi karena sifatnya yang mengumpulkan banyak data dan mengolahnya menjadi informasi. Informasi ini juga nantinya dapat diakses secara terintegrasi oleh semua pengguna dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, adanya jaringan eksklusif seperti internet dapat menunjang kinerja sistem informasi dan memperkuat sistem keamanannya dari pihak eksternal. Yang keempat, database dan data warehouse. Database merupakan tempat dikumpulkannya berbagai informasi. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam satu folder agar lebih terorganisir. Contoh lainnya, seorang penjual pakaian membuat katalog agar informasinya mudah dibaca oleh para pelanggannya. Data warehouse adalah sebuah tempat yang berisi kumpulan informasi yang tak terorganisir dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Contohnya adalah kumpulan data dari pelanggan yang telah melakukan pembelian menggunakan kartu kredit, alamat pelanggan, email, dan lain-lain. Kumpulan data yang tersimpan di data warehouse ini bisa digunakan untuk pengembangan bisnis selanjutnya, seperti promosi dan mencari prospek pelanggan di masa mendatang. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia dan prosedur. Beberapa sistem informasi digunakan untuk proses otomatisasi produksi atau operasional berbasis data yang kuat. Pemrosesan data ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang cakap sebagai personel teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Seluruh pekerja dalam suatu organisasi harus dilatih untuk memanfaatkan sistem informasi secara maksimal. Hal ini ditujukan agar operasional organisasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan pula adanya prosedur penggunaan atau pengoperasian sistem informasi oleh banyak pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.